Hai, apa kabar adik-adik semua? Ketemu lagi dengan Coach Billy, pejuang UTBK semuanya. Seperti biasa, kesempatan kali ini Coach Billy ada di sesi 7 Smart, tryout mandiri sekaligus pembahasannya 7 soal yang harus Anda kerjakan masing-masing dalam waktu 1 menit. Dan untuk kesempatan kali ini, Coach Billy memberikan yang terbaru sesuai dengan informasi yang ada terakhir kemarin bahwa dalam soal kuantitatif beberapa akan menggunakan bahasa Inggris. Ini juga sekaligus memenuhi permintaan beberapa teman Anda yang menyampaikan minta dibuatkan soal kuantitatif dalam bahasa Inggris. Alhamdulillah, Coach Billy sudah buatkan. Monggo Anda persiapkan diri Anda untuk mulai tryout, siapkan alat tulisnya, siapkan kertas untuk coret-coret dan seterusnya. Oke, kita bagi saja soalnya. Ya, tryout mandiri 7 Smart, subtes kemampuan kuantitatif menggunakan bahasa Inggris. Tapi sebelumnya, Coach Billy mohon maaf, Coach Billy tidak bisa memandu membacakannya karena bahasa Inggris Coach Billy pronunciation-nya tidak terlalu bagus. Silakan nanti Anda simak sendiri, Anda baca sendiri, Anda coba sendiri. Di sesi berikutnya kita nanti akan membahas, gitu ya. Oke? Oke, kita mulai saja. Anda sudah siap? Siapkan alat tulisnya. Kalau sudah siap, kita mulai saja soal yang pertama. Soal pertama. 1 menit dari sekarang, silakan Anda coba. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Yang penting Anda sudah kenal, Anda sudah mencoba.
Yuk, soal yang keempat tentang matrik. Andai waktunya kurang panjang, Anda juga boleh nge-pause. Tapi usahakan dicoba dulu dalam waktu 1 menit. Insya Allah bisa. Oke, lanjut ke soal yang kelima. Sistem persamaan linear 2 variabel. Oke, soal ke-6 tentang fungsi sekaligus komposisi. Ingat bahwa yang namanya tes potensi skolastik soalnya biasanya adalah soal rekayasa, sehingga ketika mengerjakan Anda tidak harus terlalu serius memikirkan rumusnya apa, pahami dengan logis, insya Allah menjadi lebih mudah. Oke, soal terakhir, soal ke-7 tentang barisan aritmatika. Ya, oke, alhamdulillah 7 soal sudah Coach Billy sampaikan dan Anda sudah mencoba. Ya, adik-adik semua, Smart Generation, pejuang UTBK semua, seperti disampaikan oleh Prof. Budi kemarin, bahwa dalam materi kuantitatif, kemampuan kuantitatif, ada 2 hal yang baru. Satu, di dalamnya menggunakan beberapa soal dalam bahasa Inggris. Yang kedua, dalam kuantitatif untuk tahun ini menggunakan pemodelan matematika dasar. Nah, soal-soal yang sudah Anda kerjakan, alhamdulillah sudah mewakili itu, sudah menggunakan bahasa Inggris,
Dan insya Allah ini adalah mewakili soal-soal dalam matematika dasar. Yuk, kesempatan yang berikutnya Coach Billy akan bahas, dan insya Allah coba Coach Billy bahas dengan sesederhana mungkin, supaya nanti tidak menyulitkan Anda untuk memahaminya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. UTBK 2020 diikuti partisipan 10% lebih dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya jumlah pesertanya adalah naik 10%. Jadi naik 10% dari tahun sebelumnya. Oke, jadi UTBK-nya itu naik 10% dari tahun sebelumnya. Di mana peserta perempuan itu juga naik 20%. Oke, perempuan naik 20%. Kemudian peserta laki-laki, male laki-laki itu juga naik 5%. Laki-laki naik 5%. Jika terdapat 300.000 peserta laki-laki tahun kemarin. Jadi tahun kemarin ini adalah 300.000. 300.000 itu tahun kemarin. Tahun kemarin berarti Coach Billy tulis 2019 karena 2020, maka banyak peserta UTBK tahun 2020. Yang ditanyakan adalah peserta UTBK tahun 2020. Sebenarnya ini ngomong tentang persentase dikaitkan dengan sistem persamaan linear. Anggaplah bahwa seluruh jumlah peserta UTBK adalah X, kemudian peserta perempuan adalah Y, maka tahun 2019 Coach Billy boleh tuliskan apa? Bahwa 300.000, ribunya nggak usah ya, atau tulis saja deh 300.000 ditambah dengan Y itu harus berjumlah X, karena X adalah peserta keseluruhan. Berarti di tahun 2020 Coach Billy juga punya persamaan, karena naik 5%, berarti di sini ketambahan 5% menjadi 315.000. Kan ketambahan 5%. Jadi 10%-nya itu kan 30. Kalau kemudian 10%-nya 30, berarti 5%-nya separuhnya. Kemudian di sini pesertanya naik 20%. Kalau utuh itu 100%, karena naik 20%, maka di sini menjadi 120% Y. Karena ditambahkan dengan peserta sebelumnya. Maka di sini total pesertanya naik 10% itu menjadi 110% X. Jadi dari X itu. Sehingga persamaan kedua, Coach Billy dapatkan apa? 110%-nya Coach Billy tulis per 100 dikalikan dengan X sama dengan 120 per 100 kalikan Y ditambah jumlah pesertanya, ini boleh ditulis 315.000. Kalau Coach Billy mau tuliskan tidak usah begini, berarti juga boleh dituliskan seperti yang atas. Ini juga boleh dituliskan sebagai 300.000 naik 5%, berarti dikalikan 105, naik 5%, berarti 105, 115 naik 5%. Tulis begini saja. Oke. 105%. Ya, dari 300.000. Berarti di sini boleh ditulis 105 per 100 kali 300.000. Mungkin dibuat lebih gampangnya itu. Sehingga tujuannya 100-nya. Adik-adik boleh coret semua, 100-nya boleh dihilangkan, 0-nya juga boleh hilang, 0-nya boleh hilang, berarti 0-nya hilang 1. Kalau Coach Billy kalikan, 105 dikalikan dengan 3, berarti 1 kali 3 hasilnya 3, 0 kali 3 hasilnya 0, 5 kali 3 hasilnya 15, berarti 315 ada 0-nya 1, ada ribunya. Seperti itu.
Sehingga persamaannya kita dapatkan lebih rapi itu adalah 11X sama dengan 12Y plus 315 ada nolnya 1000. Nah, kalau ini disebut persamaan 1, ini disebut persamaan 2, maka persamaan 1 boleh ikut pilih eliminasi di sini. Karena yang ditanyakan peserta UTBK tahun 2020 yang naik tadi, berarti kita nyari X, yang kita hilangkan Y-nya. Berarti persamaan ini kita kalikan saja dengan 12. Kalau Coach Billy kalikan dengan 12, maka 12 kali 3 menjadi 36, nolnya 2000, ditambah 12Y sama dengan 12X. Persamaan yang kedua, Coach Billy tulis bawahnya 11X, di sini menjadi 3150000 ditambah dengan 12Y. Anda kurangkan, berarti 12Y-nya habis, maka 12 dikurangi dengan 11 itu menghasilkan X. Kemudian 3600 kurangi 3150 menjadi 450.000. Berarti tahun 2019 pesertanya adalah 450.000. Kalau pertanyaannya berapa peserta tahun 2020, berarti Anda mencari 110 per 100 kalikan X-nya, 450.000. Maka hasilnya nolnya boleh dicoret, 11 kali itu 4, 5, kalian 11 tambahkan 4 dengan 5, 9. 495.000. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke. Kita harus memainkan sistem persamaan linier karena memang kita diminta untuk menghitung yang seperti ini. Oke. Semoga bisa dipahami. Yuk kita lanjut ke soal yang kedua. Ya, tentang pertidaksamaan. Jika A lebih dari B dan B adalah kurang dari 3, maka nilai dari A min B adalah, sudah jelas di sini tertulis A min B. Padahal di sini ada A lebih dari B. Ya pindahkan 2 saja. Berarti A min B lebih dari 0. Oke. Kita sudah mendapatkan A min B lebih dari 0. Artinya apa? A min B adalah positif. Kalau dia positif, maka jawaban D tidak mungkin. Lebih kecil daripada 2. Tidak mungkin, karena lebih kecil dari 2 bisa 1, bisa 0, min 1, dan seterusnya. E juga salah. Berarti jawabannya tinggal A, B, dan C. Positif. Lebih dari 8, lebih dari 3, lebih besar maksudnya, greater lebih besar, smaller berarti lebih kecil dari 2. Ini lebih dari 8, lebih dari 8, lebih dari 3, lebih dari 1. Mana yang tepat? Kita pakai yang di sini. Bahwa B-nya itu kurang dari 3 dan A-nya selalu lebih dari B. B-nya lebih dari 3, berarti 3 nggak masuk, anggap saja B-nya 2. Berarti A-nya lebih dari B, anggap saja ini 3. Berarti kalau 3 kurangi 2, 1. Maka hasilnya positif dan selalu lebih dari 1. Karena kalau misalnya ganti B-nya lebih kecil, 3 kurangi 1, ya hasilnya menjadi 2, tambah gede, maka jawabannya betul. Oke, sederhana. Oke, hanya perlu logika sederhana saja. Oke, lanjut. Soal ketiga. Oke, banyaknya siswa di kelas A adalah 30. Kemudian di kelas B adalah 20. Berarti NA itu ada 30 banyaknya siswa, NB itu adalah 20. Kemudian the average grade of math test for grade A is more than grade B. Artinya apa? Bahwa rata-rata tes matematika kelas A itu
lebih besar 10 daripada kelas B. Berarti rata-rata kelas A itu adalah 10 lebih besar daripada rata-rata kelas B dalam ulangan matematika. Jika rata-rata gabungan matematika tes kelas A dan B itu adalah 66, jadi X gabungannya itu adalah 66, yang ditanyakan adalah rata-rata kelas B. Oke, adik-adik bisa juga lihat di video sebelumnya tentang statistik, Coach Billy juga sudah bahas itu. Kalau Anda mau mengerjakan cara biasa, silakan pakai rata-rata gabungan, itu XA kalikan NA, ditambah XB kalikan NB, dibagi dengan NA plus NB. Boleh pakai rumus ini, tetapi kesempatan ini dan selalu Coach Billy nggak kepingin pakai rumus. Kita pakai cermin saja istilahnya Coach Billy, berarti kita punya kelas A dan kita punya kelas B. Kalau digabung rata-ratanya adalah 66. Catatannya bahwa rata-rata kelas A itu lebih besar daripada kelas B. Kelas A lebih besar daripada kelas B. Dan jumlah siswa kelas A itu 30, jumlah siswa kelas B adalah 20. Oke, kita bandingkan saja karena ini banyaknya siswa. Kita boleh anggap sebagai perbandingannya, nolnya kita coret, berarti perbandingannya adalah 3:2. Karena kelas A itu rata-ratanya lebih besar, berarti 66 Anda tambah dengan 2, maka menjadi 68. Sedangkan kelas B karena lebih kecil, berarti Anda kurangkan 66, Anda kurangi dengan 3, maka menjadi 63. Nah, pertanyaannya, apakah nilai ini sudah tepat? Belum, karena apa? Rata-rata kelas B, apa ini? Lebih besar 10, rata-rata kelas A lebih besar 10 daripada rata-rata kelas B. Rata-ratanya lebih besar 10. Kalau 63 ke 68 cuma lebih besar berapa? 5, bukan 10 selisihnya. Berarti Anda harus memperbesar perbandingannya. Bukan 3:2, coba kita kalikan 2. Kalau kalikan 2 ini menjadi 4, kalau kalikan 2 ini menjadi 6. Maka kalau sekarang kita rubah, ini Anda tambah dengan 4 menjadi 70, kalau ini Anda kurangi dengan 6 menjadi 60. Apakah ini sudah tepat 70 dan 60? Tepat. Kenapa? Karena selisihnya itu adalah 10. Oke. Berarti kalau ditanyakan berapakah rata-rata kelas B, berapakah rata-rata kelas B, maka jawabannya adalah 60. Oke. Jadi Anda boleh membiasakan dengan seperti ini. Coach lama, iya, karena Coach Billy nuntun. Tapi sebenarnya kalau sudah terbiasa, Coach Billy ngerjakan sendiri, dan insya Allah Anda nanti juga sama seperti itu, insya Allah lebih mudah ini daripada Anda memasukkan ke rumus. Oke. Jadi prinsipnya hanya main perbandingan jumlah siswanya saja, jumlah siswa. Jadi N-nya berapa? NA, kemudian di sini NB-nya. Gitu ya. Oke. Silakan kalau belum jelas, Anda boleh tonton ulangi lagi. Di video yang lain juga sudah sering dibahas Coach Billy tentang statistika yang seperti itu. Oke, lanjut. Soal yang keempat, nah ini matriks. Jika matriks M didefinisikan sebagai M kali itu sama dengan itu, kemudian tentukan determinan dari matriks M. Ya, adik-adik semua yang ditanyakan adalah determinan. Ingat, dalam permainan determinan itu berlaku operasi aljabar biasa. Artinya, Anda nggak usah mencari inverse dan seterusnya. Kalau Coach Billy punya A kali B sama dengan C, kemudian pertanyaannya, berapakah determinan matriks B? Maka determinan matriks B Anda bisa cari ya dari determinan matriks C, bagilah dengan determinan matriks A. Seperti itu. Nah, kalau di sini seperti itu, berarti berapakah determinan matriks M? Ya Anda tinggal hitung determinan A plus C, B plus D, min C, min D, Anda bagi dengan determinan dari A, B, C, D. Oke.
Dalam permainan determinan, Anda kalikan diagonal utama, kurangi diagonal sampingnya. Berarti itu kalikan langsung deh DA minus ya, kemudian minus DC, dikurangi, oke, kasih kurung, apa itu BC, ada minusnya, kemudian minus lagi siapa? CD. Anda bagi dengan kalikan diagonal utama AD dikurangi dengan diagonal sampingnya BC. Mana yang habis? Ini ada min DC, min ketemu min jadi plus CD, DC bolak-balik sama. Itu Anda boleh coret. Min ketemu min jadi plus. Kalau minnya Kurzweil keluarkan, maka DA Kurzweil tulis AD dikurangi min ketemu min, oke, jadi plus. Minnya pindah ke sini keluar 1, berarti dikurangi siapa? BC. Dibagi dengan AD min BC. Anda coret habis, maka hasilnya negatif 1. Ya, kurang lebih seperti ini permainan matematika dasar, tidak rumit dan jangan bayangkan ngitungnya panjang. Anda boleh cek di soal-soal yang tadi 1 sampai dengan 4, Kurzweil ngitungnya pendek-pendek semua. Oke, lanjut ke soal yang kelima. Nah, sistem persamaan linear lagi 2 variabel. Jika penyelesaian sistem persamaan ini tidak hanya, not only, tidak hanya x, y 0,0, maka nilai dari then the value itu adalah berapa? Oke, Anda boleh melakukannya ini dengan eliminasi atau substitusi, terserah adik-adik semua. Misal kalau Kurzweil pakai substitusi saja deh, misalnya berarti Y-nya sama dengan siapa? Y-nya pindah ruas ya. Y-nya berarti min A plus 2 kali X. Kalau ini Kurzweil masukkan ke sana, berarti X ditambah A plus 2 kali min A plus 2X sama dengan 0. Oke, ini ada minnya ya. Oke, plus ketemu min, jadi minus gitu kan. Berarti di sini kan boleh tulis A plus 2 kuadrat gitu ya. Ini X, ini juga X, itu sama dengan 0. Berarti kalau X-nya Kurzweil keluarkan, ini menjadi 1 min, oke, kita jabarkan kuadrat, jadi apa? A kuadrat plus berapa? 4A plus 4. Gitu kan? Kurungnya 2 sama dengan 0. Oke. 0 dibagi X habis, berarti kan Kurzweil boleh tulis 1 min A kuadrat plus 4A plus 4 sama dengan 0. Betul kan? Nah, ini bentuk pertanyaannya itu sudah mirip dengan yang diketahui ini. Berarti Kurzweil tinggal pindahkan ruas saja. Berarti kalau dipindahkan ruas itu menjadi 1 sama dengan min pindah ke ruas kanan jadi plus A kuadrat plus 4A plus 4. Soalnya ini plus 19 ya gampang, tambah saja dengan 15 biar jadi 19. Berarti ini kita tambah juga 15 karena kanan tambah 15, kiri tambahkan juga 16 sama dengan A kuadrat plus 4A plus 4 tambah 15, 19. Berarti jawabannya sederhana. Jadi nggak usah mikir, wah kelihatannya susah. Kelihatannya. Insya Allah kalau adik-adik sering berlatih, menjadi mudah. Oke, tonton terus deh videonya. Oke, gitu ya. Yep, lanjut. Nah, ini soal nomor 6. Ini juga kelihatannya susah, komposisi fungsi. Tapi sebenarnya matematika dasar kuantitatif itu juga tidak seperti matematika yang menghitung beneran. Ingat, ini IPA dan IPS soalnya sama. Berarti soal itu dibuat seolah-olah sulit. Seolah-olah. Nih, Gx plus 1 adalah 2x min 1. Di sini ada F, Gx plus 1. Berarti di sini langsung aja rubah menjadi Gx plus 1. Siapa? 2x min 1. Sama dengan 2x plus 4. Selesai. Pertanyaannya, Coach, F0 berarti nilai di sini harus berapa? 0. Kalau nilai di sini harus 0, berarti di sini kan harus 1. Supaya 1, berarti X-nya adik-adik ganti berapa? X-nya ganti aja setengah. Kenapa? Karena 2 kalikan setengah kan jadi 1. 1 kurangi 1, 0. Berarti X-nya ganti setengah yang ini. 2 kali setengah tambah 4.
coret 1 tambah 4, 5, selesai. Mudah sekali gitu ya. Jadi jangan dibayangkan susah, enggak. Karena ini temanya adalah kemampuan kuantitatif dalam TPS. Berarti soal itu dibuat seolah-olah sulit, seolah-olah rumit. Oke. Lanjut, soal terakhir, soal ke-7. Jika 18 A, B, C, D, E, F, G, min 6 adalah barisan aritmatika, pertanyaannya A plus D plus G sama dengan berapa? Oke, karena suku-suku barisan aritmatika, kita tulis saja ini suku pertama, suku kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, dan ke-9. Oke, barisan arit. Ini di video-video Coach Billy yang lain juga sudah banyak membahas ini. Nanti yang baru ngikuti boleh cek juga biar lebih gampangnya. Kita main-main suku tengah sama main-main beda ya, karena cipoknya barisan aritmatika mesti ngomong beda. Berarti diketahui U1-nya 18, U9-nya diketahui min 6. Berarti dari sini 1 menjadi 9, nambah berapa? Tambah 8. Berarti 8 bedanya. 18 menjadi negatif 6. Turun berapa? Ya turun negatif 24. Berarti bedanya min. Bedanya ketemu berapa? Min 3. Dapat bedanya min 3, adik-adik disuruh mencari A plus D plus G. A tadi U berapa? U2. D U5. G U8. G U8. Iya. Nah, ini juga menarik dibohongi soal. 28. Iya, tepi tambah tepi sama dengan 2 kali yang di tengah. Kalau ada U2 tambah U8 itu sama dengan 2 kali yang di tengah. Tengah-tengahnya 8 sama 2, tambahkan 2 tambah 8, 10 bagi 2, 5. Maka sesungguhnya adik-adik diminta mencari 2U5 ditambah 1U5, maka menjadi 3U5. Ingat ya, tepi tambah tepi, tepi tambah tepi sama dengan 2 kali yang di tengah. Dalam barisan aritmatika seperti itu. 2 tambah 8 sama dengan 2 kali yang di tengah. Di tengahnya U5. Maka sebenarnya adik-adik tinggal cari suku kelima. Kalau suku pertamanya 18, suku kelimanya berapa? Ya dari suku pertama ditambah saja 4 beda. Suku pertamanya 18, 4 kali beda, bedanya negatif 3. 4 kali min 3 min 12, kalau ditambah dengan 18, maka menjadi 6. Karena pertanyaannya 3U5, 3 kali 6, hasilnya 18. Oke, demikian yang sudah Coach Billy sajikan untuk Anda semua, adik-adik. Semoga bermanfaat dan Coach Billy berharap Anda juga berkenan untuk mensubscribe channel ini untuk yang belum subscribe. Ikuti terus karena di kesempatan berikutnya Coach Billy akan bahas lagi soal-soal kuantitatif dalam bentuk bahasa Inggris. Itu yang bisa Coach Billy sampaikan untuk Anda semuanya. Semoga apa-apa yang sudah kita lakukan itu bermanfaat dan dalam persiapan Anda menuju ujian UTBK-nya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jumpa di video berikutnya. Sukses untuk Anda selalu. Dadah.